Apa itu demam Lassa? Demam Lassa adalah demam hemoragik akut yang disebabkan oleh infeksi Lassa fever virus. Penyakit ini merupakan penyakit zoonosis karena ditularkan melalui kontak dengan urin atau feses dari hewan pengerat seperti tikus yang terinfeksi. Selain itu, dapat pula ditularkan melalui kontak dengan orang yang sudah terinfeksi sebelumnya. Demam Lassa pertama kali ditemukan pada tahun 1969 di kota Lassa, Nigeria, yang menyebabkan 2 orang perawat internasional meninggal dunia. Demam ini telah menjadi penyakit endemik di Afrika Barat dan telah menyebabkan 100.000 sampai 300.000 orang terinfeksi serta 5.000 kematian setiap tahunnya. Demam Lassa beberapa tahun terakhir telah melanda Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Belanda yang awalnya diduga sebagai penyakit musiman, tetapi sekarang menjadi wabah yang terjadi sepanjang tahun. Lalu, apa saja gejala demam Lassa? Demam Lassa terkadang tidak menimbulkan gejala atau asimptomatis, tetapi umumnya menimbulkan gejala ringan seperti demam dan juga kelelahan. Setelah beberapa hari, infeksi akan berkembang dan menyebabkan gejala lain seperti sakit kepala, sakit tenggorokan, nyeri dada, mual, muntah, hingga diare. Selain itu, perlu diwaspadai beberapa gejala yang mengindikasikan infeksi berat seperti terjadi pembekakan pada wajah, penumpukan cairan di paru-paru, tekanan darah yang rendah, ruam, memar, dan lain sebagainya. Pada 15% sampai 20% kasus infeksi yang parah, kematian akan terjadi setelah 14 hari timbulnya gejala infeksi berat. Gangguan pendengaran atau tuli merupakan efek samping yang umum terjadi setelah fase pemulihan dan biasanya disertai dengan disfungsi neurologis atau saraf dan juga vertigo. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa demam Lassa itu bisa ditularkan melalui urin atau feses hewan pengerat seperti tikus yang terinfeksi virus demam Lassa. Bisa juga ditularkan dari pasien demam Lassa ke orang lain melalui kontak dengan cairan tubuh pasien. Pasien demam Lassa sendiri itu harus dirawat di ruang isolasi yang khusus. Maka dari itu, kita perlu berupaya untuk mencegah persebaran atau transmisi virus demam Lassa ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, dari sisi masyarakat, kita harus menghindari sumber infeksi virus demam Lassa ini, yaitu dengan cara menghindari paparan atau kontak dari tikus atau lingkungan tempat tikus itu berada, terutama ketika mengunjungi daerah-daerah endemis di negara-negara di Afrika Barat, seperti di Guinea, Nigeria, atau Liberia. Selanjutnya, kita juga harus menjaga kebersihan rumah dengan cara menerapkan sanitasi dan sistem pembuangan sampah yang memadai. Kita juga harus menjaga atau menyimpan makanan dalam wadah yang tertutup agar terhindar dari paparan udara bebas di luar dalam waktu yang lama. Kita juga bisa membasmi tikus dengan cara memasang perangkap tikus atau racun tikus di tempat yang sesuai. Selain itu, keluarga pasien atau orang terdekat pasien itu harus selalu berhati-hati agar terhindar dari kontak dengan cairan tubuh atau darah pasien. Yang kedua, dari sisi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan memang harus berupaya lebih ekstra agar terhindar dari paparan virus demam Lassa ini. Tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam proses penanganan atau perawatan pasien seperti apoteker, dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lain seperti petugas di laboratorium atau petugas yang menjaga atau membersihkan ruang isolasi pasien harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap meliputi pelindung wajah seperti masker medis dan kacamata pelindung, gaun atau pakaian lengan panjang, dan juga menggunakan sarung tangan. Tenaga kesehatan juga harus selalu menjaga kebersihan tangan dengan baik, yaitu dengan cara mencuci tangan dengan air dan sabun setiap sebelum dan sesudah menggunakan alat pelindung diri, setiap sebelum dan sesudah menangani pasien, dan setiap sesudah menyentuh benda-benda yang ada di sekitar pasien. Tenaga kesehatan harus berusaha sebisa mungkin agar terhindar dari kontak dengan cairan tubuh atau darah pasien. Nah, jika sudah terpapar demam Lassa, bagaimana sih cara pengobatannya? Nah, tujuan dilakukannya pengobatan demam Lassa ini yang pastinya adalah untuk menghilangkan gejala dari demam Lassa itu sendiri, mempertahankan fungsi tubuh, dan pastinya juga mencegah terjadinya komplikasi penyakit.
Perlu kita ingat juga bahwa pengobatan ini harus menggunakan resep dari dokter ya. Nah, untuk mengatasi demam lasa itu sendiri dapat menggunakan obat yang namanya ribavirin. Nah, bagaimana sih ribavirin dapat mengatasi demam lasa? Nah, ribavirin bekerja dengan menekan replikasi virus penyebab lasa itu sendiri atau LASV dan melindungi sel yang telah terinfeksi dari kematian sel dengan cara mengurangi sirkulasi penanda kerusakan sel seperti aspartate aminotransferase atau AST. Nah, pengobatan ribavirin ini digunakan berapa lama sih? Nah, pengobatan ribavirin ini digunakan selama 10 hari yang mana terdapat perbedaan dosis antara neonatus, anak-anak, dan juga dewasa. Nah, untuk anak-anak dan juga neonatus, dosis yang dapat digunakan untuk hari pertama hingga hari keempat adalah 16 mg per kilogram berat badan dan digunakannya 4 kali sehari atau setiap 6 jam. Kemudian untuk hari kelima hingga hari ke-10 dapat digunakan dosis 8 mg per kilogram berat badan dan digunakannya 3 kali sehari atau setiap 8 jam. Kemudian untuk dosis dewasa untuk hari pertama hingga hari keempat yakni 16 mg per kilogram berat badan. Frekuensi diberikannya adalah 4 kali sehari atau setiap 6 jam dan juga hari kelima hingga hari ke-10 dilakukan penurunan dosis atau tapering dose yakni 8 mg per kilogram berat badan. Untuk frekuensi pemberiannya adalah 3 kali sehari atau setiap 8 jam. Nah, berbeda dengan dosis dewasa sebelumnya pada kondisi hamil, untuk hari pertama itu dosis ribavirin yang diberikan adalah 100 mg per kilogram berat badan yang terbagi dalam 2 dosis. Kemudian untuk hari kedua hingga hari kelima dilakukan tapering dose menjadi 16 mg per kilogram berat badan yang diberikan 4 kali sehari. Kemudian di hari ke-6 hingga hari ke-10 diberikan dosis 8 mg per kilogram berat badan yang diberikan 3 kali sehari atau setiap 8 jam. Nah, perlu diketahui juga pada kondisi khusus yakni disfungsi ginjal, dosis ribavirin ini dapat disesuaikan menjadi setengahnya, yang mana kondisi disfungsi ginjal ini dapat diketahui jika kadar serum clearance kreatinin pada anak itu kurang dari 30 ml per menit dan juga pada dewasa kurang dari 50 ml per menit. Selain itu, regimen profilaksis yang dapat diberikan adalah ribavirin 500 mg per oral setiap 6 jam atau 4 kali sehari selama 7 hari. Beberapa efek samping yang dapat muncul setelah penggunaan obat ribavirin ini adalah pusing, mual, muntah, dan juga sakit kepala. Selain pengobatan dengan ribavirin, diperlukan juga terapi suportif atau pendukung, yang mana terapi ini harus menyesuaikan komplikasi yang dialami oleh pasien. Yang mana kita dapat melakukan pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit, oksigenasi dan tekanan darah, serta pengobatan infeksi komplikasi lainnya. Terapi non-obat yang dapat dilakukan oleh pasien diantaranya adalah patuh terhadap pengobatan yang diberikan, yang mana hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi suatu penyakit dan juga mencegah terjadinya resistensi obat. Selain itu, pasien juga dapat menjaga hidrasi tubuh untuk mencegah terjadinya dehidrasi karena gejala yang dialami oleh pasien yakni demam, muntah, dan juga diare. Kemudian juga dapat melakukan manajemen nyeri dengan terapi relaksasi, guide imagery, dan juga terapi musik. Selain itu, dari pihak keluarga, kerabat, ataupun orang terdekat dapat memberikan dukungan kepada pasien untuk memberikan motivasi dan juga semangat untuk menjalani proses pengobatan pasien.